Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fasya Zahra dari kelas Jalan Jembatan Angkatan 2023 dengan NIM 400305236501186. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan data apa saja yang diperoleh dari pengujian sondir atau CPT dan pengujian SPT. Penjelasan tugas rekayasa fondasi tentang CPT dan SPT. Jadi CPT atau sondir merupakan salah satu survei lapangan yang berguna untuk memperlihatkan data lapisan tanah keras. Dari tes ini didapatkan nilai perlawanan penetrasi konus. Jadi alat ini bekerja dengan cara menekan kerucut ke dalam tanah secara terus-menerus dengan kecepatan tetap 20 mm per detik. Untuk mengetahui kedalaman tanah keras, pada pengujian ini dilakukan setiap kedalaman 20 cm. Nah, dianggap tanah keras jika nilai konus resisten atau kisahnya mencapai kurang lebih 250 kilogram per cm pangkat 2. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kuat dukung tanah. Nah, data yang diperoleh dari pengujian ini adalah kisahnya atau konus resisten atau nilai tekan yang diperlukan untuk menembus tanah pada ujung kerucut. Terus juga ada friction resistance atau FS adalah hambatan geser yang timbul antara tanah dan selongsong. Terus ada friction ratio atau FR adalah angka banding geser diperoleh dari hasil perbandingan nilai FS dan QC dalam 1%. Nah, data ini penting untuk menentukan jenis tanah. Terus juga ada total friction, adalah data yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai perlawanan geser lokal yang dikalikan dengan interval pembacaan. Terus juga perkiraan jenis tanah dari hasil sondir. Jika FR kurang dari 1%, maka tanah pasir. Jika FR lebih dari 1%, tanah lempung. FR lebih dari 5% sampai 6%, maka tanah organik. Terus juga di sini adalah contoh data dari sondir. Jadi kita menghitung setiap kedalaman 20 cm. Nah, nanti didapatkan nilai QC, friction resistance, LF, TF, dan friction ratio. Nah, nanti pada kedalaman berapa tanah kerasnya. Nah, di data ini, tanah kerasnya berada di kedalaman 8,6 meter dengan QC 350. Nanti dikonversikan ke dalam grafik. Nah, di grafik ini kita bisa lihat di sini ada 300 kedalaman tanah kerasnya. Nah, kita lanjut penjelasan SPT. Nah, pengujian ini SPT ini dilakukan di lapangan dengan memasukkan sebuah response sampler atau tabung pengambilan contoh tanah yang dapat dibuka dalam arang memanjang dengan diameter 50 mm dan panjang 500 mm. Uji SPT ini dilakukan pada setiap lubang bor teknik dengan interval pengujian setiap 1 sampai 1,5 atau 1 sampai 2 meter. Pada uji SPT, indikasi tanah keras diartikan sebagai lapisan tanah dengan nilai SPT di atas 50 pukulan atau 30 cm sebanyak 3 kali pada 3 kedalaman berturut-turut. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Jadi setiap 15 pada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Pelaksanaan uji SPT yaitu dengan memukul sebuah tabung standar ke dalam lubang bor sedalam 400 mm menggunakan palu seberat 63,5 kg yang jatuh bebas dari ketinggian 760 mm. Nah, data yang diperoleh dari uji SPT ini adalah kita menghitung jumlah pukulan setiap kedalaman 15 cm. Nah, nilai tumbukan dicatat 3 kali, N1, N2, N3, di mana nilai NSPT sama dengan N2 plus N3. Sampel yang diperoleh dari pengujian ini merupakan sampel yang sangat terganggu. Kenapa sih N1 tidak diperhitungkan? Karena tanah masih kotor sisa pengeboran. Jadi melakukan ini sini ada hammer, nanti dijatuhkan dari ketinggian 760 mm setiap kedalaman 15 cm. Nah, kita hitung berapa pukulan setiap hammernya jatuh. Terus juga di sini contoh SPT. Di sini ada N1, N2, N3. N1-nya ada 1 per 15 per kedalamannya. Terus juga N2 itu ada 2 per 15. N3 juga ada 3 per 15. Nah, value-nya adalah total dari N2 plus N3. Karena N1 tadi dipakai karena dia masih terganggu oleh tanah sisa pengeboran. Terus di sini juga ada jenis-jenis tanah per kedalamannya. Nah, ini ada grafik dari hasil si N value-nya ini. Kita masukkan ke dalam grafik. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan CPT dan SPT, terus juga dari fungsi dan definisi. Nah, di sini yang terakhir adalah lampiran yang sudah saya kerjakan merupakan acuan dari pembuatan PPT ini.